penderitaanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus.
every weak and soul. And though I can't see the end, oh, but I can see that your love reigns on every trial that passes. Your embrace catch every knees that fall, and you smile as every heart breaks free. It's the kind of God you are. It's the kind of God you are. Oh, Jesus. The kind of sweetest, the bitter taste, the kind that smoothens all of my rocky days, the kind that eases my sorrow and pain, beats me up when I fall. So we say we surrender all. Come on, the kind that's sweetest, the bitter taste, the kind that smoothens all of my rocky days, the kind that eases my sorrow and my pain, and picks me up when I fall. I surrender all. Say we surrender all. Oh, we surrender all. Oh, Jesus, yeah. Surrender all. We surrender all. Our lives, our hearts, our worship, Lord. We can feel it. Your love reigns on every broken pieces. Your word strengthens every weak and soul. And though I can't see the end, but I can see that your love reigns on every trial that passes. Your embrace catch every knees that fall, and you smile as every heart breaks free. It's the kind of God you are. Oh, it's the kind of God you are. Oh, thank you, Lord. Yes, Lord, it's the kind of God you are. Let's worship His name. Let's dance in the name of Lord Jesus. Come on. Hey, hey. You guys have to dance at your home, right? Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun kami harus beribadah masih dari rumah. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu nggak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya dalam setiap season dalam kehidupan kami, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang berbicara kepada setiap kami, Roh Kudus-Mu yang menyentuh hati kami dan ajar kami untuk mengerti, supaya kami bisa bertumbuh melalui firman yang disampaikan hari ini. Urapi mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, supaya apapun yang aku katakan itu semua berasal daripada Tuhan, dan itu bisa memberkati setiap teman-teman yang mendengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu aku berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Halo semuanya, senang banget hari ini bisa ketemu kalian lagi di hari Minggu. Dan jujur hari ini aku sangat excited, karena ketika aku mempersiapkan bahan hari ini, aku benar-benar merasa sangat diberkati gitu ya. Aku pribadi pun ketika mengulik bahannya gitu ya, aku sangat wow, amazing, dan aku sangat excited juga buat ceritain ini ke kalian. Nah, teman-teman, selama hari ini adalah bagian terakhir dari Afterlife ya kan. Selama 2 minggu kemarin kita udah belajar kisah-kisah bagaimana hidup seseorang itu berubah setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kita baru aja merayakan Paskah gitu kan. Nah, sebelumnya nih aku mau cerita dulu ya teman-teman. Jadi beberapa minggu yang lalu itu kan aku ke kantor gitu ya. Nah, teman-teman mungkin yang belum tahu, jadi aku ini baru lulus, aku ini fresh grad, dan aku puji Tuhan sudah mendapat pekerjaan di sebuah kantor di Jakarta gitu ya. Nah, karena ini baru bulan pertamaku, aku baru sebulan lebih, bahkan belum nyampe 2 bulan teman-teman. Dan apa yang aku kerjakan sekarang itu adalah suatu hal yang baru untuk aku. Sama sekali belum pernah aku punya backgroundnya, aku belum pernah ngerti tentang ini ataupun melakukan hal ini gitu. Jadi buat aku 1 bulanan ini adalah suatu masa adaptasi yang sangat-sangat menantang gitu ya. Jadi adalah masa-masanya ketika aku down kayak oh my god ini susah banget, bisa gak ya gua gitu kan ya. Nah, tapi yang aku sadari adalah 1 bulanan ini tuh seru karena memang benar-benar menantang aku, benar-benar melatih aku gitu ya, baik mental maupun juga kemampuan aku dalam melakukan pekerjaan aku. Jadi teman-teman, beberapa minggu yang lalu aku itu melakukan sebuah kesalahan yang bisa dibilang konyol gitu kan. Jadi aku ke kantor, terus aku tuh karena dalam masa adaptasi ini cukup sulit ya untuk aku. Jadi aku itu ketika bangun pagi itu sering mengalami ketakutan berlebihan atau enggak kepanikan berlebihan. Jadi kalau kita bangun pagi gitu ya, aku saranin sih kita tuh jangan bangun pagi tuh langsung mikirin ya ampun hari ini tugas gue ini gitu. Karena otaknya tuh kaget, kita tuh belum siap, kita tuh baru sadar gitu loh dari tidur. Nah tapi karena aku ini sebulanan ini cukup agak tertekan gitu ya karena baru gitu kan. Jadi aku tidur aja tuh aku di alam bawah sadarku tuh aku gak tenang gitu loh. Aku bisa mikirin apa yang harus aku kerjain gitu kan. Nah
Jadi beberapa minggu yang lalu itu, seminggu itu tuh aku sangat gak tenang gitu loh hidupnya. Ketika bangun pagi tuh langsung gak tenang, langsung rasanya otaknya ruwet. Dan kayak, aduh hari ini gue harus ngerjain apa ya, oh ya ini. Aduh nanti kalau ada yang salah gimana ya, aduh nanti kalau ada yang miss gimana ya. Wah, penuh dengan ketakutan dan kegelisahan gitu. Sehingga ketika aku datang ke kantor, itu aku tuh udah ruwet gitu loh otaknya. Pas aku datang ke kantor tuh aku kayak, aduh hari ini aku harus selesaiin ini kayak, aduh cepet nih, ayo dong, kayak harus produktif hari ini gitu loh, kayak bener-bener terburu-buru gitu, kayak berlari-lari padahal gak ada yang ngejar-ngejar gitu. Nah, sampailah puncaknya adalah di hari beberapa minggu yang lalu itu, ketika aku ke kantor, aku buka komputer aku tiba-tiba updating ya kan, Windows update. Nah, ya udahlah, aduh pakai update lagi gitu kan, ya udah tungguin gitu kan. Udah setengah jam itu masih 10%. Ya kan, lama kan kalau update. Terus karena aku mengalami kegelisahan yang tidak wajar gitu ya. Akhirnya, aduh gimana nih ya, udah 10% terus belum selesai update-nya, udah setengah jam baru 10% update-nya dari 100. Terus teman-teman aku udah kayak, ya jangan lupa ini ya, jangan lupa itu, ngerti gak sih, kayak udah, aduh gue harus kerja sekarang nih, banyak kerjaan gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk mematikan komputernya dengan paksa saat lagi update. Wow, jadi teman-teman di sini yang ngerti IT gitu ya, atau yang kerjanya sebagai IT, yang ngerti komputer, please jangan ngamuk sama aku ya. Aku tahu sih itu nyebelin banget gitu. Padahal udah jelas-jelas ada tulisannya gitu kan, jangan matiin komputer lagi update, tapi aku matiin. Karena menurut aku kayak, aduh gak bisa nih, gak bisa kelamaan. Mendingan gak usah update, gue harus kerja sekarang. Nah tapi memang secara jujur nih ya, emang background aku adalah orang yang salah satu kekurangannya adalah panik. Itu yang masih aku berusaha gitu untuk perbaiki sampai sekarang gitu ya, dan itu sangat sulit gitu karena aku orangnya panik. Nah, akhirnya setelah dimatiin komputernya dengan paksa, aku coba nyalain lagi dong. Terus lampunya dari merah jadi hijau ya kan, ya oke, good. Tapi kok dia nggak nyala-nyala? Habis itu dia merah lagi. Berapa kali aku coba, oke, komputer aku tidak bisa nyala lagi. Yang tadinya aku matiin pas lagi update supaya aku bisa cepetan kerja, tapi malah komputernya nggak nyala lagi. Baiklah, sudah mulai pasrah, akhirnya aku WA orang IT-nya, Kak ini nggak bisa nyala lagi gitu kan. Akhirnya dia naik, terus dia bilang ini lagi update terus dimatiin ya. Waduh, ketahuan lagi. Terus aku kayak iya gitu, dengan polosnya gitu, padahal gue tahu juga nggak boleh, cuman kayak ya iya Kak gitu. Terus kayak oh ya udah, ini nggak boleh sebenarnya ya, nanti aku perbaikin dulu gitu. Akhirnya guys, yang tadinya aku matiin komputer dengan nggak sabaran itu, karena aku pengen cepet-cepet kerja, akhirnya aku harus nganggur di kantor dari jam 8 sampai jam 3 sore. Karena kerjaan aku tuh di komputer semua. Jadi bisa bayangin gak guys? Aduh, aku tuh paling gak suka membuang waktu kayak gitu ya. Selama 6 jam itu aku tuh kayak, aduh, gak tenang banget hidupnya. Karena apa? Wah, gue hari ini buang waktu. Wah, kerjaan gue gak kelar. Wah, hari ini gue gak produktif. Terus masih banyak lagi, dan ditambah apa yang paling berat? Rasa bersalah. Kayak, kok lo bisa sih melakukan hal sekonyol itu? Kok lo bisa sih seceroboh itu? Gak enak loh sama orang IT-nya, lo nambah-nambahin kerjaan dia. Lo gak enak loh sama temen-temen kerja lo menghambat pekerjaan mereka karena lo gak bisa kerja sekarang. Dan begitu banyak guilt gitu loh yang aku rasakan. Sampai aku ngomong ke orang IT-nya kayak, Kak sorry banget ya Kak jadi ngerepotin gara-gara hal sepele kayak gini gitu. Tapi intinya adalah jam 3 itu dia bawa naik CPU yang baru. Terus kata dia, tapi ini memang ada masalah kok di CPU-nya. Jadi maksudnya gak apa-apa gitu, kayak ini aku ganti CPU yang baru gitu. Jadi kayak, oh mungkin gak salah-salah gue banget gitu ya, gak 100% banget. Tapi ya anyway, aku tahu aku salah gitu. Nah, dari cerita ini teman-teman, apa sih aku mau ceritain ke kalian? Yaitu adalah guilt. Rasa bersalah aku selama jam 8 sampai jam 3 sore itu tuh gak enak banget. Walaupun aku nganggur ya, itu tuh aku bener-bener gak tenang banget nganggurnya. Itu kayak, aduh kapan ya CPU gue balik gitu-gitu. Dan aku ngerasa bersalah sama orang IT itu, kayak aduh gue nambah-nambahin kerjaan dia yang gak perlu banget gitu loh maksudnya. Dan ketika akhirnya orang IT itu dengan sangat ramah naik, kasih CPU yang baru, dan dia bilang, oh gak apa-apa kok, emang ini CPU-nya juga rusak gini-gini gitu.
aku merasa CPU yang baru itu seperti a second chance for me. Ya kan? Yang kayak akhirnya nih dikasih a fresh start nih, ada CPU yang baru, lu nggak gagal sepenuhnya gitu loh, maksudnya data-data lu nggak hilang nih, lu ada kesempatan yang baru, ini CPU yang baru, silahkan bekerja lagi. Dan aku sampai kayak apa ya, merasa second chance itu tuh sangat menenangkan gitu loh untuk kita. Bahkan aku sampai bilang kan ke komputer aku kayak, tenang aja, aku gak bakal matiin kamu lagi pas update gitu ya. Jadi second chance yang aku terima itu ketika aku dapat CPU baru, aku merasa tenang, merasa rilis, dan aku bisa aku bisa tidak melakukan hal itu lagi gitu loh. Aku merasa diberikan kesempatan yang baru untuk memilih keputusan yang lebih tepat di masa yang akan datang gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita lagi inget-inget nih tentang guilt kita, mungkin teman-teman pasti di sini pernah dong merasa bersalah, ya kan? Kalau nggak pernah merasa bersalah, cek hatinya kali ya, itu alarmnya kurang keras atau gimana gitu. Pasti teman-teman pernah merasa bersalah. Nah, ketika kita merasa bersalah, seringkali yang pengen kita lakukan itu adalah apa? Hiding, ya nggak sih? Bersembunyi. Aku mungkin gak bisa bersembunyi karena saat itu aku di kantor, gak bisa pulang kan gitu kan. Tapi rasanya aku pengen bersembunyi, kayak malu aja sama teman-teman kerjaku ketika teman kerjaku nanya, "Van, komputer lu kenapa?" Itu tuh kayak malu aja karena kayak merasa konyol gitu loh. Dan aku juga berusaha hide akhirnya. Berusaha hide kayak kalau ditanya kenapa komputernya gitu, terus kayak ya mati gitu kan, kayak padahal matinya gara-gara aku gitu loh. Jadi aku berusaha hide gitu. Mungkin kalian juga. Mungkin ketika kita udah punya rasa guilt, kita punya merasa bersalah, kita mulai bersembunyi dari mentor kita, ya kan? Mungkin teman-teman ada yang ngalamin di sini, ayo ngaku ya di rumahnya masing-masing. Mulai nggak bales chat mentornya, mulai read doang mentornya. Karena merasa udahlah, gue lagi nggak beres hidup gue nggak usah deh deket-deket sama orang gereja. Atau mungkin mulai menghindari pertemuan-pertemuan gereja, mulai nggak datang ibadah, mulai nggak datang menara doa karena lagi asik dengan hidupnya sendiri yang gue lagi nggak jadi anak baik-baik gitu kan. Atau mungkin teman-teman baru aja nyontek, baru aja nyobain rokok, atau mungkin teman-teman baru melakukan suatu dosa gitu, lagi abis nonton porno, sehingga nggak mau ketemu teman gereja deh, merasa risih, merasa takut karena rasa guilt itu. Jadi menghindari orang-orang yang sesungguhnya peduli sama kita. Nah, tapi sekarang kalau misalkan rasa bersalah itu, kalau sama manusia kita bisa hide, kita bisa menghindari. Tapi kalau sama Tuhan, gimana? Kita tahu kan kalau kita nggak bisa bersembunyi dari Tuhan, ya kan? Mata Tuhan ada di mana-mana. Akhirnya karena kita gak bisa bersembunyi dari Tuhan, kita mulai membuat jarak antara hubungan kita sama Tuhan. Kita mulai menjauh dari Tuhan. Caranya gimana? Gak baca Alkitab, gak berdoa, gak beribadah. Karena aduh Tuhan, aku lagi gak layak untuk ketemu sama Tuhan. Jadi aku gak deh baca Alkitab gitu-gitu. Gak mau dulu lah intim sama Tuhan. Aku malu, aku merasa gak layak di hadapan Tuhan. Jadi we all tend to let our guilt in the way of our faith. Kita seringkali tanpa sadar ataupun secara sadar membiarkan rasa bersalah kita itu menghalangi iman kita. Nah teman-teman, hari ini kita mau lihat dari seseorang yang hidupnya berubah setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Afterlife-nya tuh berubah, yaitu adalah Petrus. Oke. Aku yakin teman-teman di sini pernah ya minimal dengar nama Petrus, entah itu yang di Alkitab ataupun teman kalian sendiri atau papa kalian sendiri gitu ya. Jadi Petrus ini adalah seorang murid terdekatnya Tuhan Yesus. Dan Petrus ini sangat bersemangat gitu ya kalau mengikut Tuhan. Dia bilang aku siap mati buat Tuhan, ya kan? Dia bahkan ketika Tuhan Yesus mau ditangkap oleh para prajurit sebelum disalib itu, dia bahkan itu potong telinga hamba prajuritnya menggunakan pedang. Jadi dia kayaknya sangat mau membela Tuhan Yesus. Nah, tapi teman-teman, selain itu yang kita bisa ingat dari Petrus ada lagi, yaitu adalah Petrus menyangkal Tuhan Yesus
3 kali. Malam yang sama. Malam yang sama ketika Petrus membela Tuhan dengan potong kuping orang itu, malam yang sama juga Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi bisa bayangin gak guilt-nya Petrus? Aku aja lihat kayak gini aku kayak ya malu sih. Ya bersalah sih Petrus gitu kan, kayak malu sih soalnya lu baru ngomong gitu, kayak lu akan siap mati buat Tuhan gitu-gitu, ngerti gak? Jadi kayak iya omdo banget gitu kan. Jadi kebayang gak seberapa besar guilt yang Petrus rasakan? Petrus sangat merasa bersalah dan sangat merasa malu karena udah mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi ketika kita ingat kebangkitan Tuhan Yesus nih, mungkin buat orang-orang wow, yeay Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tapi untuk Petrus bisa bayangin gak? Kan tadi Petrus tuh guilt-nya besar banget ya sama Tuhan Yesus rasanya. Jadi ketika dia dengar Tuhan Yesus bangkit, pasti ada, menurutku ya pasti ada perasaan Petrus yang kayak aduh ketemu lagi sama Tuhan Yesus, malu banget. Ya dong, kayak momen terakhir yang Tuhan Yesus lihat tentang Petrus adalah Petrus menyangkal dirinya 3 kali. Tapi Petrus harus ketemu lagi sama Tuhan Yesus, dia gak nyangka gitu kan. Dia harus ketemu lagi sama Tuhan Yesus. Aduh malu banget, awkward banget, nanti Tuhan Yesus bakal ngomong apa, gue harus ngomong apa. Gue merasa malu banget untuk ketemu Tuhan Yesus. Tapi the first thing that we can learn today itu adalah Petrus gak hide. Petrus gak lari, Petrus gak menghindar dari Tuhan Yesus. Meskipun dia punya perasaan guilt yang besar akan Tuhan, tapi dia nggak lari dari Tuhan. Buktinya di mana? Ketika Tuhan bangkit, Tuhan Yesus bangkit dan menemui Petrus, Petrus mau ketemu sama Tuhan Yesus, dia nggak lari. Nah teman-teman, hari ini kita mau baca dari beberapa ayat yang sangat-sangat menarik. Kita mau baca dari Yohanes 21 ayat 15-17 ya teman-teman. Yohanes 21 ayat 15-17. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ayat ini, tapi aku pun ketika baca ayat ini aku sebenarnya gak ngerti. Tapi ketika aku research dan ternyata maknanya ini sangat dalam. Jadi please aku berharap teman-teman juga bisa baca bersama-sama dan menyimak ayat ini. Yohanes 21 ayat 15-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, dari dulu teman-teman, kalau aku baca ayat ini aku selalu berpikir, kenapa Tuhan mesti nanya sampai 3 kali pertanyaan yang sama, kasih jawaban yang sama? Kan apa ya, udah jelas gitu, Tuhan kan dengar Petrus jawab apa gitu loh. Petrus jawab dia mengasihi Tuhan, kenapa Tuhan harus nanya sampai 3 kali? Jadi teman-teman, arti yang pertama ya dari ayat-ayat ini adalah Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan Tuhan juga kasih kesempatan 3 kali untuk Petrus mengganti jawabannya. Untuk Petrus menjawab dengan lebih benar. Jadi teman-teman, Tuhan itu kasih kesempatan yang baru untuk setiap kalinya Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Untuk setiap kalinya Tuhan juga kasih kesempatan yang baru 3 kali juga untuk Petrus menyatakan cintanya buat Tuhan. Wow, di sini aku kayak ya ampun, Tuhan tuh memang baik banget loh sama kita. Berapa kali sih kamu menyakiti hati Tuhan? Berapa kali sih aku mengecewakan Tuhan?
Tuhan selalu kasih kesempatan lagi untuk memilih keputusan yang lebih baik. Tuhan selalu kasih kesempatan lagi buat berubah. Tuhan tuh sebaik itu guys. Tuhan itu bukan yang kayak, oh oke, kamu berdosa tetot, udah kamu udah dead, hilang kesempatan kamu. Enggak. Tuhan tuh kasih kesempatan lagi dan lagi dan lagi untuk kita berubah, untuk kita bertumbuh, untuk kita jadi yang lebih baik. Dan teman-teman, ada makna lagi gitu loh dari ayat-ayat ini. Jadi aku memang nggak belajar teologi ya teman-teman. Aku nggak belajar teologi, tapi ya ketika aku mempersiapkan ini, aku lihat ini menarik dan aku coba research dan aku menemukan tafsiran yang menarik gitu loh mengenai ayat-ayat ini. Nah sebelumnya aku mau jelasin dulu nih dalam bahasa aslinya. Asik. Aku juga nggak ngerti ya sebenarnya, tapi untungnya penjelasannya itu sangat mudah ya. Penjelasannya mudah dimengerti sehingga aku bisa mengerti makna-makna yang dalam ini. Jadi dari bahasa aslinya teman-teman, kalau misalkan kasih, kalau di Indonesia kan semuanya aku mengasihi ya, mengasihi. Jadi kasih gitu kan. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya tuh kasih itu ada 4 macam. Teman-teman juga mungkin udah pernah dengar, tapi aku akan review sedikit. Yang pertama adalah kasih agape. Kasih agape itu apa sih? Kasih agape itu adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang Tuhan Yesus contohin untuk kita. Tuhan Yesus mengasihi kita itu dengan kasih agape, yang tanpa syarat, kasih yang sepenuhnya, kasih yang totalitas gitu. Nah, yang kedua itu adalah kasih phileo, atau orang-orang juga kadang sebut filia. Itu adalah kasih persahabatan. Jadi ada hubungan yang dekat antar sahabat yang saling support, antar rekan gitu ya. Itu kasih persahabatan. Kemudian yang ketiga ada kasih eros. Kasih eros ini adalah kasih romantis antara suami dan istri. Dan yang keempat adalah kasih storge. Itu adalah kasih alami yang ada dalam keluarga. Seperti orang tua mengasihi anaknya itu dengan kasih storge. Kita mengasihi kakak beradik kita itu dengan kasih storge. Oke. Nah teman-teman, jadi kalau kita baca ayat ini dalam bahasa aslinya, kenapa sih Tuhan nanya sampai 3 kali? Pertanyaannya sama kan? Nah sebenarnya ternyata pertanyaannya itu ada bedanya. Jadi gini, di pertanyaan yang pertama, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dalam bahasa aslinya, Tuhan Yesus bilang mengasihi di sini itu menggunakan kasih agape. Jadi Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu dengan kasih agape. Dan Tuhan tambahkan di sini bahasa Indonesia juga terjemahkan kan, lebih daripada mereka ini atau lebih daripada semua ini. Dalam bahasa aslinya juga ada disebut adalah pleon tauton. Jadi dalam pertanyaan yang pertama, Tuhan Yesus itu menggunakan kata agape dan menggunakan lebih dari semua ini. Tapi jawaban Petrus itu aku mengasihi engkau itu adalah menggunakan kasih phileo. Jadi Tuhan Yesus nanyanya apakah engkau agape, tapi Petrus jawabnya dengan kasih phileo, kasih persahabatan, bukan kasih agape. Makanya Tuhan Yesus tanya lagi di pertanyaan yang kedua. Tapi kali ini Tuhan Yesus merubah dari yang tadinya agape dan lebih dari semua ini, Tuhan Yesus turunin jadi agape doang. Apakah Petrus agape sama Tuhan Yesus, tapi gak pakai lebih dari semua ini? Enggak. Dan Petrus masih sama, jawabannya adalah pakai phileo. Jadi Tuhan nanyanya agape, Petrus masih jawab pakai phileo. Dan akhirnya di pertanyaan yang ketiga teman-teman, dalam bahasa aslinya, Tuhan Yesus memakai kata phileo. Ketika nanya ke Petrus, apakah engkau mengasihi aku, itu menggunakan kata phileo. Dan akhirnya Petrus juga menjawab masih sama, dengan kata phileo. Pola yang bisa kita lihat di sini teman-teman, itu adalah pola yang sama seperti kejadian Paskah. Di mana Tuhan, ketika Tuhan Yesus mau menebus dosa kita sebagai manusia, Tuhan Yesus tuh gak bisa ngasih aba-aba dari sorga, oh ya dosa dihapus gitu ya. Dia gak kayak gitu caranya. Tapi dia caranya adalah dia turun ke dunia jadi sama-sama seperti kita manusia yang lemah, manusia yang di dalam daging, mengalami hal-hal yang kita alami, haus, lapar, itu Tuhan Yesus alamin. Jadi ketika Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu untuk kita, dia tuh datang jadi sama satu level seperti kita.
Dan sama seperti di sini, Tuhan Yesus dari pertanyaan pertama nanya pakai kata agape. Tapi Petrus selalu jawab pakai kata phileo. Sehingga pada pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus turun ke levelnya Petrus, dia pakai kata phileo. Teman-teman, di sini yang bisa kita dapet ya, ini wow banget sih. Itu bukan berarti Tuhan itu menurunkan standar kekudusannya, no. Tuhan itu memang kudus, Tuhan itu suci, dan Tuhan tuh punya standar yang jelas tentang kekudusannya. Tapi teman-teman, Allah yang kudus kita itu bukan Allah yang ngasih beban nih dan kita tertekan akan itu gitu loh. Kayak dari atas dia lempar nih batu, nih kekudusan, terus udah kita sebagai manusia berdosa yang lemah, kita ketimpa dan kita tertekan dan kita gak bisa lakukan apa-apa. No, Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mau bekerja sama dengan kita, Allah yang rindu memakai kita. Makanya Tuhan Yesus gak pernah give up sama kita, Tuhan Yesus gak pernah menyerah sama kita. Bahkan ketika kita belum bisa Tuhan sampai standar itu, Tuhan Yesus turun ke level kita, kasih kita apa hal-hal yang kita sanggup terima. Tuhan Yesus gak menyerah sama kita. Oh Petrus, lu gak bisa mengasihi gue dengan agape, oke, fine, ya udah. Enggak. Tuhan Yesus tanya lagi pakai kata phileo yang Petrus dari tadi pakai. Tuhan Yesus gak pernah menyerah sama kita, meskipun kita terbatas, meskipun mungkin Tuhan aku masih di sini, mungkin aku masih bayi rohani, aku belum sedalam itu kenal Tuhan. Oke, Tuhan akan turun ke level kita. Untuk apa? Enggak untuk stay di situ. Untuk Tuhan bantu kita pelan-pelan naik, pelan-pelan bertumbuh dan berprogres, jadi makin dewasa, jadi makin serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu gak pernah ngasih sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Ya, jadi kalau sekarang teman-teman lagi dipercayakan sama sebuah tanggung jawab pelayanan, kalau teman-teman lagi dipercayakan untuk baca firman Tuhan, kalau teman-teman diminta Tuhan untuk berdoa setiap hari, untuk jaga hidup kita, menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, itu tidak melebihi kemampuan kita. Itu gak melebihi kemampuan kita. Kita pasti mampu, karena Tuhan gak pernah ngasih sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Kalau kita belum sanggup untuk pelayanan A misalkan, Tuhan gak akan suruh. Tuhan akan kasih pelayanan B yang kita udah sanggup dulu gitu loh. Oke, jadi Tuhan gak pernah memaksakan sesuatu dalam kehidupan kita yang membuat kita tuh justru merasa tertekan dan gak mampu melakukan apa-apa, no. Justru Tuhan akan datang ke tempat kita jadi sama seperti kita, membimbing kita pelan-pelan step by step supaya kita bisa makin serupa dengan Kristus. Dan teman-teman, di ayat yang ke-18, ini belum selesai nih wownya. Di ayat yang ke-18, kalau kita baca bareng-bareng ya, Yohanes 21 ayat yang ke-18. Setelah tadi kan Tuhan Yesus ngomong, apakah kau mengasihi aku untuk yang ketiga kalinya? Terus Petrus jawab iya, dan Tuhan Yesus ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Tuhan Yesus lanjutin, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Aku pas bacanya gak ngerti. Dari dulu aku gak ngerti. Tapi ternyata teman-teman, maksud dibalik ayat ini, Tuhan Yesus tuh gak menyerah sama Petrus ya. Walaupun Petrus tuh udah pernah menyangkali dia 3 kali. Kenapa sih Petrus dari tadi gak bisa jawab pakai kata agape? Kenapa dia jawabnya pakai phileo? Karena Petrus pun merasa guilty. Dia merasa bersalah, dia merasa aduh Tuhan kayaknya aku memang gak bisa mengasihi engkau dengan kasih agape, kasih yang totalitas. Karena aku baru aja menyangkali engkau 3 kali. Bahkan aku menyangkali sampai aku bilang aku gak pernah kenal orang itu. Jadi Petrus juga tahu malu, Petrus juga tahu diri gitu. Dia juga merasa bersalah dan dia ngerasa aduh Tuhan, aku gak muluk-muluk lagi deh. Aku cuma bisa mengasihi Tuhan dengan phileo, aku cuma bisa jadi rekan kerjanya Tuhan gitu. Tapi Tuhan Yesus tuh tahu gitu loh. Tuhan Yesus gak melihat Petrus dari guilt-nya doang. Tuhan Yesus bahkan ini adalah Tuhan Yesus ini sedang bernubuat akan masa depan Petrus gitu loh. Bahwa ketika engkau masih muda, iya mungkin Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dia
berjalan kemana saja dia kehendaki semau dia. Mungkin dia menyangkal, dia melakukan kesalahan waktu itu. Tapi di masa depan nanti ketika dia sudah menjadi tua, dia akan diikat orang lain dan dibawa ke tempat yang dia gak mau. Artinya apa? Dia akan jadi martir untuk Tuhan. Dan itu benar tergenapi teman-teman. Petrus akhirnya mati untuk Tuhan, membela nama Tuhan, memberitakan nama Tuhan ke seluruh tempat gitu ya, sampai dia tuh harus menderita karena itu, sampai dia tuh harus disiksa orang gitu loh, diasingkan orang karena Injil. Jadi teman-teman Tuhan Yesus nggak menyerah sama Petrus. Meskipun Petrus sudah pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi Tuhan Yesus kasih kesempatan lagi. Kalau engkau mengasihi aku percaya kok engkau akan jadi murid yang setia. Aku percaya nanti engkau akan menjadi martir untuk aku. Engkau mati untuk aku seperti yang engkau bilang dulu. Engkau akan membela namaku habis-habisan. Bahkan ketika Petrus tuh belum kebayang ya akan hal itu. Kita belum kebayang mungkin di masa depan kita akan jadi seluar biasa apa Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita gitu. Tapi Tuhan tuh udah tahu bahwa kita akan sanggup melakukan hal luar biasa itu. Dan Tuhan kasih kesempatan. Tuhan bimbing kita pelan-pelan dari bawah. Tuhan kasih kepercayaan. Dan teman-teman, poin terakhir yang gak kalah penting. Dari tadi di jawabannya Tuhan Yesus ketika Petrus jawab, iya aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus selalu jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Sampai 3 kali jawabannya sama, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Tuhan Yesus mau kita dibimbing gitu ya. Tuhan Yesus mau datang ke level kita, membimbing kita step by step untuk kita bisa menggembalakan, memuridkan domba-dombanya. Jadi hari ini aku mau bilang buat teman-teman, pertama untuk teman-teman mentor, untuk teman-teman small group leaders. Kalau kalian dipercayakan Tuhan untuk memuridkan orang lain. Atau mungkin untuk teman-teman yang lain ya, yang belum jadi mentor, yang belum jadi small group leaders, mungkin kalian memuridkan adik kalian di rumah. Mungkin kalian memuridkan sahabat kalian. Mungkin gimana caranya tuh ya memuridkan sahabat kita? Mungkin kalian tuh nanyain kabar mereka, mendoakan mereka, terus mendukung mereka ke arah yang lebih baik. Itu kan kalian artinya memuridkan mereka supaya mereka makin kenal sama Tuhan gitu kan. Kalau kalian dipercayakan Tuhan untuk memuridkan orang-orang itu yang ada di sekeliling kalian, aku mau bilang hari ini, great job. Karena kalian sedang melakukan hal yang penting di mata Tuhan. Kalian sedang melakukan hal yang signifikan di hadapan Tuhan. Karena domba-dombanya Tuhan, jiwa-jiwa itu sangat penting buat Tuhan. Tuhan sampai bilang 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalian sedang ada dalam misi yang sangat penting. Dan mungkin kalian lagi jenuh, lagi capek, lagi sibuk, tapi jangan pernah berhenti. Karena itulah yang membuat Tuhan senang ketika kita memuridkan domba-dombanya. Nah, untuk teman-teman yang lain yang belum memuridkan, Ci, aku mah masih belum bisa lah itu memuridkan orang lain, aku aja masih sering berdosa, aku aja masih sering salah. Teman-teman, jalan sama Tuhan. Tuhan ada di level kamu kok. Tuhan mau jalan bareng-bareng sama kamu. Dan terus buka diri kamu, lihat siapa orang yang bisa kamu bantu, siapa orang yang bisa kamu doakan, siapa orang yang bisa kamu ceritain tentang kebaikan Tuhan. Teman kamu belum kenal Tuhan, oke, ceritain aja apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kamu. Itu kamu udah berusaha untuk memuridkan dia, menggembalakan hidup dia gitu. Oke? Jadi teman-teman, quick review yang pertama, poin yang pertama adalah seperti Petrus, jangan hiding. Jangan kita bersembunyi karena kita merasa bersalah. Justru kalau kita bersembunyi, rasa bersalah itu akan terus diam dalam diri kita dan mengendalikan kita. Jangan bersembunyi. Yang kedua, Tuhan Yesus itu selalu kasih kesempatan. Sama seperti Tuhan Yesus tanya 3 kali untuk kesempatan yang baru untuk Petrus. Tuhan Yesus selalu kasih kesempatan untuk kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus itu gak pernah ngasih kita beban melebihi kemampuan kita. Dia akan turun ke tempat kita dan bimbing kita step by step untuk kita jadi semakin serupa dengan Tuhan. Dan yang keempat, kenapa sih kita harus semakin serupa dengan Tuhan? Kenapa Tuhan bimbing kita? Karena Tuhan rindu kita bisa menggembalakan, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Aku berharap
firman Tuhan hari ini bisa menegur kita semua, bisa memberkati kita semua sama seperti ini sangat memberkati aku dan sangat berbicara sama aku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman yang sangat luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami kebebasan akan dosa-dosa kami. Kami gak perlu lagi tenggelam di dalam rasa bersalah kami, karena Tuhan Yesus sudah menebus kami. Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesempatan kedua untuk kami kembali lagi memilih sesuatu yang lebih baik, memilih keputusan yang lebih benar. Tuhan, kami juga rindu Tuhan, melalui hidup kami bisa membagikan kuasa kebangkitan itu, membagikan kasih Allah itu untuk setiap orang di sekeliling kami. Bantu kami Tuhan, bicara sama kami Tuhan, dan terus bimbing kami supaya makin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap aktivitas kami selanjutnya, biar kami terus memancarkan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami, atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar, tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik, dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu sara tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.